Keprosok, iya, kepleset hampir jatuh ke jurang. Alhamdulillahnya itu saya refleks itu tangannya, refleks pegang tasnya. Alhamdulillahnya tuh. Kalau misalkan kalau saya nggak refleks nih mungkin ya udah wassalam gitu. Ke warung yang tadi itu yang saya sebutin tadi, dia tuh udah ada di situ kan. Si Pulan ini. Si Pulang ini udah ada di situ. Padahal dia bilang mau naik lagi. Tris, tadi siang saya ketemu sama teman kamu. Si Pulan ini. Si Pulan. Nggak mungkin. Emang gimana sih? Kalau si Pulan ini udah nggak ada loh. Kemungkinan saya nih pulang dari sana dia kecelakaan atau gimana gitu meninggal. Ternyata 2 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman malam di channel Misteri Malam. Nah, di malam ini gua nggak bisa nempatin janji gua yang di video sebelumnya gitu kan. Di video sebelumnya gua ngejanjiin seorang narasumber yang punya six sense gitu kan. Sayangnya nih, gua belum bisa dapat waktu yang pas sama si narasumber itu. Soalnya dia lagi ada kesibukan lain gitu. Jadi waktunya belum tepat gitulah. Nah, sebagai gantinya di malam ini gue udah dapat narasumber lagi yang akan menceritakan kejadian janggal dia sewaktu liburan ke sebuah gunung yang ada di Jawa Barat gitu. Nah, buat lu juga yang pengen jadi narasumber di sini, lu bisa kontak IG-nya Misteri Malam. Linknya gue taruh di deskripsi gitu, di Misteri Malam 2021 gitu. Atau lu mau kirim cerita lu langsung ke email di bawah juga nggak apa-apa. Terus, bang, gua nggak bisa nulis gitu kan. Lu kirimin aja rekaman suara lu, nggak apa-apa. Nanti kita screening dulu. Kalau misalnya lu pengen suara lu masuk ke video kita, ya nggak apa-apa. Nanti kita masukin gitu. Nah, gak usah lama-lama lagi. Kita kenalan aja sama narasumber kita kali ini yang akan menceritakan pengalaman dia waktu naik gunung di Jawa Barat gitu kan. Nah, di sini udah hadir bersama kita Mas Jaki ya Mas ya. Nah, Mas Jaki ini kesibukannya sekarang apa nih? Sementara pandemi ini paling ya kesibukannya dagang-dagang itu. Dagang. Ya emang lagi pandemi gini emang lagi susah semua lah ya. nyari ini lagi gitu kan. Ya freelance lah ya. Nah, dengar-dengar punya cerita horor nih, cerita janggal waktu liburan ke gunung gitu kan. Iya, betul. Nah, boleh kasih kisi-kisinya nggak nih? Pada waktu itu kejadiannya sekitar tahun 2003. 2003. Udah lama banget berarti ya. Sudah. Ketika itu setelah hari raya. Setelah hari raya. Hari berarti raya liburan hari raya lah ya. Betul. Oke. Nanti kita lanjutin di ceritanya. Langsung aja kita mulai ceritanya. Silakan Mas Jaki. Pada waktu itu setelah hari raya itu saya ngajak teman liburan ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Purwakarta. Itu saya berangkat berdua dengan teman saya. Pas berangkat nggak ada ini apa, nggak ada tanda-tanda dulu. Pas sampai sana, di sana itu ketemu sama orang satu daerah dengan saya. Pas dari mana kan? Dari Cilamaya. Iya kan. Loh, saya juga dari Cilamaya. Begitu ngobrol-ngobrol gitu.
saya tuh sekolahnya angkatan si A gitu kan. Hmm, Eh, namanya tuh si Haris. ya. Namanya Haris. Saya juga katanya satu angkatan sama Haris sekolahnya di SMA yang ada di Cilamaya. Oh, berarti gini, si Mas Jaki ini ketemu sama orang yang ada di Purwakarta itu. Iya. di Nah, sana. si yang di Purwakarta itu sebelumnya emang udah kenal tuh belum tuh? belum Oh, belum kenal sama sekali. Jadi si yang di Purwakartanya itu dia bilang kenal seorang yang di Cilamaya ini. Iya, dia satu angkatan sekolahnya Oh, sama jadi Haris ini. Terus dia tanya gimana kabarnya. Alhamdulillah sehat gitu kan. Nah terus kita itu ngobrol tuh nggak ada yang janggal gitu. Iya. Nggak ada yang janggal sama sekali. Bahkan kita nongkrong di warung juga kan. Di situ kan kebetulan di dekat Curugnya itu ada warung gitu. Ada warung kopi gitu kan. Kita ngopi-ngopi di situ kan. Ya ngobrol lama lah gitu. Iya. Ya kita bertiga nih ngobrol gitu. Mm. Cuma nggak tahu tuh kalau yang lain itu ngelihat apa enggak gitu kan. Oh, bentar. Maksudnya di situ tuh bertiga. Rame. Oh iya kan Mas di Jaki warung itu ke situ kan berdua. berdua. Ya? Iya. Nah, ketemu sama yang orang Cilamaya itu, Oh, yang yang- satu angkatan sama teman saya. Oh iya, berarti ketemu sama yang di sana. Iya. Iya, oke, paham. Terus. Nah udah gitu dia ngajak ke Curug. Nah, pas ketika mau foto, dulu kan zamannya foto itu pakai MP4. Oh iya. MP4 yang ada kameranya itu. Nah, tiba-tiba pas mau foto si MP4 itu mati. Padahal baterainya masih banyak tuh. Baru dicas. Sengaja memang mau liburan, mau buat Iya. dokumentasi gitu Buat kan. kenang-kenangan. Iya, buat kenang-kenangan. Nah, ketika itu pas mau foto itu mati MP4-nya itu. Jadi kita gagal foto tuh. Wah, katanya belum rezeki, kata dia tuh. Kata yang Ketemuan tadi di sana. itu, ya. Nah, udah gitu dia tuh bilang gini. Katanya sekarang di sini udah nggak asri lagi gitu. Udah banyak tangan-tangan yang jahil, bilangnya gitu. Cuma saya nggak ngeh gitu. Kang, kata saya tuh, ayo pulang nggak? Nantilah, katanya saya masih kangen, udah lama nggak kesini, dia bilang gitu. Nah, pas itu kan udah sore ya, sekitar jam 3 gitu, sekitar jam 3 sore, setengah 4 lah. Jadi saya pulang duluan gitu. Oh iya silahkan ya, saya mau masih di sini gitu, ntar agak sorean lagi katanya pulangnya. Oh ya udah, akhirnya saya turun nih berdua sama temen saya, sama Cito nih. Iya teman saya namanya tuh Cito itu yang bareng sana. Nah yang itu yang di sana namanya siapa tuh? Kalau yang di sana namanya kayaknya kalau nggak bisa nyebutin nama kan. Oh gitu ya. Ya udah kita sebut aja Bambang lah ya. Oke, Bambang. atau Pulan gitu ya, si Pulan aja. Pulan. Nah, saya ini pulang, turun kan. Jalan dari Curug itu cuma satu kan. Nah, kalau misalkan orang mau turun itu pasti ngelewatin jalan itu. Satu jalur. Nah, kebetulan di situ tuh ada tukang mie ayam. Saya tuh lapar. Makan mie ayam dulu tuh berdua sama Cipto nih. Kan. Udah gitu kita makan berdua. Udah selesai makan, saya ngambil motor terus turun. Nah, di bawah kan ada warung kenalan saya juga gitu ya. Mungkin ya bisa dikatakan orang tua lah gitu kan. Orang tua kita gitu. Soalnya kalau misalkan orang Cilamaya ke situ pasti mampirnya ke warung itu. Iya, ke warung itu gitu. Langganan lah ya. Iya, langganan. Nah, udah gitu saya turun. Setelah sampai ke warung yang tadi itu yang saya sebutin tadi, dia tuh udah ada di situ kan. Si Pulan ini udah ada di situ. Padahal dia bilang mau naik lagi. Padahal dia bilang nanti katanya sore pulang itu. Pas itu lah, udah ada di sini katanya. Cuma saya nggak ngeh gitu ya, ada kejadian janggal seperti itu. Mungkin ya dia pas saya lagi makan gitu, mungkin dia turun gitu kan. Masih positif lah ya. Udah masih positif gitu.
dia sambil santai gitu kan. Cuma yang agak janggalnya tuh ketika saya nyapa si Fulan ini, deketin, orang yang di sekitar tuh pada bingung mukanya itu, ngeliatin tatapan aneh lah. yang mungkin saya ini bicara sama siapa gitu. Udah gitu pas udah silaturahmi gitu ya sama orang tua yang ini yang punya warung itu, saya pulang nih berdua. Nah sudah sampai rumah, itu malamnya kan. Malamnya nih saya ketemu sama Haris, gitu kan. Si Haris yang satu angkatan itu. Iya betul. Yang sama-sama kenal lah ya. Iya. Udah gitu ngomong kan, Riz, tadi siang saya ketemu sama teman kamu, si Fulan ini. Gitu kan. Di mana? Di sana di Curug gitu kan. Oh, katanya sih satu angkatan sama kamu. Oh ya, siapa namanya? Nah, itu kan saya bilang si Fulan. Yang benar katanya. Iya benar tuh, tanya Cipto. Saya sama Cipto tuh. Nah udah gitu Cipto ini bilang, iya benar katanya. Kamu di sana. Karena emang ada 2 orang lah saksinya ya. Iya, berdua. Nah udah gitu, yang bener iya bener. Nggak mungkin. Emang gimana sih? Nih kalau si Fulan ini udah nggak ada loh, nggak ada. Pikiran saya nih pulang dari sana dia kecelakaan atau gimana gitu meninggal. Ternyata 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun yang lalu. Udah lama justru ya. Iya, terus saya kan kaget gitu. Loh, kok bisa gitu kan. Udah gitu, kalau nggak percaya, ayo kita ke guru waktu dulu di sekolah, datang sana tanya. Saya kan penasaran kan. Saya bertiga nih berangkat ke salah satu guru sekolah tersebut gitu kan. Udah gitu nanya, Pak, gini Pak mau tanya. Bapak ini, iya gimana? Ini ya katanya kalau nama si Fulan ini itu masih ada apa enggak? Oh udah lama katanya nggak ada. Loh, yang bener Pak. Iya emang kenapa? Tadi siang saya ketemu ke gurunya, saya itu datang ke situ. Yang bener katanya kamu ketemu. Iya. Coba ciri-cirinya kayak apa? Enggak, ini fotonya aja. Nah itu dia Pak, fotonya itu ketika saya mau foto itu MP4-nya tuh mati gitu. Padahal baterainya masih banyak gitu. Nah udah gitu coba ciri-cirinya kayak apa? Rambutnya ikal, orangnya agak gemuk gitu ya. Orangnya agak gemuk, terus agak hitam. Iya benar katanya. Kamu benar kata, apa saudaranya? Itu orang bilangnya juga si Fulan kata saya tuh. Iya Jack katanya. Kalau si Fulan itu udah lama, nggak ada sekitar 2 tahun. Itu penyebabnya apa katanya meninggalnya? Kalau penyebabnya sih katanya sih sakit gitu ya. Cuma nggak tahu tuh saya ada ketemu sama yang sudah meninggal itu, nggak tahu bakal apa-apanya itu nggak tahu gitu. Iya. Tapi alhamdulillah sih nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu sama saya. Ya aman-aman aja. Mungkin dia tuh menyampaikan pesan gitu ya, menyampaikan pesan bahwasanya kalau di curug tersebut dulunya asri, alami, sekarang ini udah beda. Tadi itu mungkin ya bahwasanya kalau sekarang ini banyak tangan-tangan yang jahil gitu. Mungkin pesannya itu gitu. Itu Mas Jaki tahu nggak tuh sejarahnya kenapa bisa si Fulan ini ada di gunung tersebut gitu? Ada nggak tuh sejarahnya, historinya? Apakah dia emang suka di tempat itu, sering ke situ atau gimana tuh? Dia tuh jadi gini, dulu ketika sekolah dia tuh masuk jadi Sispala gitu. Oh, pencinta alam ya. Betul. Ya tuh waktu di sana cerita begitu. Saya katanya dulu satu angkatan sama Haris gitu kan. Dia bareng gitu, di Sispalanya bareng. Dia dengan pembinanya, dia bilang gitu, dulu saya sering kesini katanya. Karena dia ikut pecinta alam ya, jadi sering ke situ.
kan dia juga sempat jadi seniornya juga kan, senior bahwa yang baru-baru masuk sekolah gitu, buat ya mungkin di apa ospek mungkin. Tapi kok bisa gitu ya nampaknya ke Mas Jaki gitu? Iya sih. Kan si Mas Jaki juga kan nggak kenal juga gitu. Nggak kenal, saya nggak ada hubungan sama sekali. Iya. Itu emang nggak ada tanda apa-apa aja gitu ya awalnya berangkat aja? Nggak ada. Cuma ketika saya naik itu, motor itu di pas tikungan pas nanjak itu ya, itu mati. Pas pulangnya juga di situ lagi matinya motor tuh. Cuma ya saya nggak berpikiran yang negatif. Emang lagi mogok aja gitu. Iya mungkin mungkin pas lagi saya gasnya kurang ini apa. Iya. Aneh juga ya, merinding saya jadi. Itu udah lama, sekitar tahun 2003 kejadian itu ya. Kejadian. Oke, berarti itu kejadian di gunung yang itu mah udah aja kayak gitu ya? Udah nggak ada hal-hal yang janggal lagi. Alhamdulillah, dengan dampak kesannya tuh nggak ada gitu. Mungkin ya. Dia tuh karena melihat kondisi tempat wisata tersebut sudah nggak alami lagi. Dia cuma ngasih pesan aja. Iya. Gitu. Nah, berarti Mas Jaki ini seneng aja gitu ya ke alam gitu ya, naik gunung ke tempat ya alam gitulah. Iya, alhamdulillah zaman dulu gitu. Berarti ada lagi dong cerita yang hubungannya sama gunung gitu kan? Pasti banyak dong kayak gitu dong. Oh ada. Ada. Coba ada lagi nggak nih? Coba. Dulu sekitar tahun 2000-an. Oh 2000. Lama banget berarti ya? Iya sudah lama. Sekitar berarti 21 tahun yang lalu. Iya lumayan. Waktu itu sama, kalau orang sini kan tradisinya setelah hari raya itu piknik atau jalan-jalan ya. Iya. Nah saya ini lebih mengambil ke pendakian. Waktu dulu itu saya berangkat dari sini berapa orang? Sekitar 9 orang. 9 orang. Iya. 2 cewek, sisanya cowok. Waktu itu kita berangkat ke daerah Bogor. Ya, gunung yang ada di Bogor. Gunung apa tuh? Boleh disebutin nggak? Kalau disebutin kayaknya enggak ya. Apa sih kalau ini buat privasi lah ya. Takutnya kan yang lain mau ke situ nggak jadi gitu. Pokoknya di daerah Bogor lah ya. Ya di daerah Bogor. Kita berangkat itu rombongan. Pakai mobil dari sini charter gitu kan. Udah sampai sana kita ditinggal gitu, nanti pulangnya dijemput gitu. Awalnya kita nyari tempat buka tenda. Pas nyari-nyari tempat buat tenda itu ketemunya tuh di pas curugnya. Jadi ini curug. Nah, kita di sini gitu. Samping banget gitu. Pas itu udah bikin gitu ya, anak-anak bikin tenda, udah selesai, kita cari kayu bakar nih. Kita cari kayu bakar ke atas curug. Curugnya tuh deket banget gitu sama apa tenda kita. Berarti nggak terlalu tinggi itu? Nggak terlalu tinggi. Cuma kalau dari bawah kan, jadi gini Kang. Di bawah itu kayak kolam gitu ya, jatuhan curugnya itu gede lah gitu. Nah, terus ke sini tuh ada jalan tembus ke atas curug. Jalan setapak ya. Iya, nah kebetulan di sininya tuh ada pelataran gitu. Ya lumayan gede sih kalau buat buka tenda itu cukup. Itu emang di situ khusus buka tenda atau itu jalur aja? Itu sebenarnya nggak disarankan. Buka tenda di situ. Cuma saya nggak tahu kan, saya baru ke situ. Saya juga usia itu baru berapa tahun ya? Kurang lebih 17 tahun. Di tahun 2000 itu. Nah, ketika kita cari kayu bakar gitu buat persediaan masak gitu kan, buat masak air, terus masak nasi gitu kan. Nah, kita berangkat nih. Berapa orang ya?
kalau nggak salah 5 orang berangkat. Yang cewek nih nunggu di tenda sama satu laki-laki. Kita yang berlima nih nyari kayu. Yang laki-laki lah ya. Iya. Nah, udah gitu pas nelusurin curug itu alir curug itu, Aliran sungai. iya aliran sungai itu, kita tuh salah satu teman saya bilang, Kang, katanya, ini apa nih, katanya, mana? Pas saya lihat karung warna putih kan, tapi baunya minta ampun. Itu posisi karungnya di mana tuh? Posisi karungnya tidur Maksudnya di jalur apa di sungai? di pinggir ini apa? Posisi karungnya itu di pinggir aliran sungai itu. Tapi nggak sampai kerendam, Nggak. Berapa inilah, ada seperempatnya mungkin kerendam ya, kerendam sama air. Baunya minta ampun, Kang. Kayak bau bangke tapi lebih menyengat lagi. Pas saya injek-injek kan, saya injek-injek itu isinya itu kayak daging, dengan daging sapi yang udah udah dikupas, kayak itu gitu. Tapi sempat diintip? Enggak, saya nggak berani. Soalnya bau juga gitu kan. Saya juga pakai kaki. Udah buka, udah kita cari aman aja, kita balik lagi ke tenda. Kayu kan udah banyak gitu ya. Nah udah gitu balik lagi ke tenda. Itu sekitar jam 5 sore ya. Sekitar jam 5 sore saya ini nyari baterai, nyari senter. Iya, nyari senter tuh nggak ketemu, Kang. Maksud saya cari senter itu takutnya ada keperluan malam, kita nggak gelap gitu kan. Berarti nyari senter itu di tenda? Iya, di tenda, di tas. Kok senter nih nggak ada itu kan, nggak ketemu, pokoknya dicari-cari tuh nggak ketemu. Akhirnya saya mikir gini, kalau misalkan senter nggak ketemu, ini kan jauh dari pemukiman kan, jauh lah dari akses buat evakuasi gitu. Butuh ekstra kalau misalkan saya takutnya ada apa-apa gitu. Akhirnya saya ngomong ke teman-teman, kebetulan kan waktu itu kan yang punya ide tuh saya, jadi saya yang tanggung jawab gitu kan kalau ada apa-apa dengan leader lah istilahnya ya. Ya kalau leader sih terlalu ini kan. Itu yang ngajak lah ya. Ya gitu, saya ngajak gitu. Takutnya kalau ada apa-apa nanti saya yang tanggung jawab. Akhirnya kata saya tuh udah, kita jangan buka tenda di sini, soalnya ini jauh dari pemukiman warga gitu. Untuk evakuasi ini sulit kalau ada apa-apa. Oh ya udah, akhirnya dibongkar tuh tenda, dibongkar, buru-buru kan, udah sore kan, udah mau maghrib. Jam berapa tuh sorenya? Sekitar jam 5-an, mau maghrib tenda itu. Iya. Jadi kita buru-buru kemas, langsung pindah dari situ. Nah dari situ tuh Kang, jadi kita melalui jalan tuh, sebelah kanan itu tembok ya, tembok ini apa, gunung gitu kan. Sebelah sebelah kirinya itu jurang Kang. Jadi kita tuh lewat jalan satu tapak, cuma satu orang. Cukup satu orang saja. Nah kebetulan pas di depan saya itu ada teman saya, dia itu keplosok Kang. Kepleset hampir jatuh ke jurang. Alhamdulillahnya itu saya refleks itu tangan, refleks pegang tasnya. Alhamdulillahnya tuh, kalau misalkan kalau saya nggak refleks nih mungkin ya udah wassalam gitu. Udah lama ya. Iya. Karena udah sore sih kita buru-buru gitu kan. Iya. Karena udah sore kita buru-buru, jadi jalan juga buru-buru, akhirnya dia kepleset. Tapi untungnya tuh kepegang itu refleks tangan saya. Hanya udah gitu, ya Allah kata saya. Ayo santai aja jalannya. Udah mau gelap Kang tuh. Nah udah jalan, udah keluar dari hutan gitu kan. Baru ada kayak lapangan gitu. Ada lapangan mungkin daratan landai lah ya. Iya, yang lain itu buka tenda tuh di situ Kang. Harusnya. Ya harusnya. Nah, akhirnya saya udahlah di sini aja, enak tuh istilahnya, sama warga juga
udah deket gitu Hmm. kan. Berarti ini posisinya lebih ke atas apa malah turun ke bawah? Turun ke bawah. Oh, malah ke bawah ya? Iya. Nggak ke arah puncak Nggak ke arah enggak. Hmm. Ya nggak jauh juga sih dengan curug itu gitu. Cuman cari aman aja lah. Ya cari aman. Nah, pas kita lagi bikin tenda lagi, teman saya rombongan yang beda rombongan tuh, cuma sama-sama dari sini juga gitu. Itu datang pas maghrib. Tapi itu sebelumnya janjian nggak? Enggak. Oh. Cuma ada kabar katanya rombongan ini mau berangkat ke sana juga itu ke Bogor gitu. Bareng. Cuma enggak satu rombongan, itu beda rombongan lagi. Cuma tetangga sih. Nah, udah gitu ya, kata saya tuh, Kang, udah buka tendanya di sini aja. Oh iya, katanya biar bareng. Jadi 2 tenda tuh. Tadinya cuma rombongan saya, nah, ada yang datang lagi satu daerah tuh bareng gitu di situ. Nah, lumayan lah ke bawahnya itu sekitar berapa meter, 700 meter itu udah pemukiman warga. Oh, berarti emang nggak terlalu jauh lah ya dari pemukimannya. Nggak jauh dari pemukiman warga, nggak jauh juga ke curug. Oh, berarti tujuannya itu emang bukan puncak ya? Bukan. Si curug ini justru. Betul kan? Oh, enggak, dari awal tuh saya kira mau summit gitu ke puncak, enggak ya? Enggak. Kita memang tujuannya itu paling ya camping aja. Iya, gitu. camping aja gitu. Dari suasana yang lebih ke alami gitu. Lebih ke alami. Terus. Nah, setelah itu kan udah maghrib tuh ya. Setelah maghrib masih bikin tenda tuh kan, masih belum selesai gitu kan, dikit lagi tiba-tiba ada yang teriak, yang baru datang itu. Oh, si rombongan awal. Rombongan yang nyusul itu. Iya, yang nyusul itu teriak. Duh, kenapa? Tadi katanya ada orang, ada sosok kayak orang tapi nggak ada kepalanya kan. Dia lihat. Dia yang lihat, bertiga yang lihatnya. Ada tanda apa gitu kan. Iya. Saya ingat juga karung yang di atas ya. gitu. Yang Bu Amis tadi itu ya. Cuma ya bismillah aja lah gitu kan, kita ya percaya gitu sama yang di atas gitu kan. Kayaknya kita bismillah aja lah. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu. Iya. Nah, setelah selesai buka tenda itu, kemudian polisi hutan tuh datang, Kang. Ya mungkin ya pengelola lah ya, pengelola apa ya istilahnya, Basarnas, bukan Basarnas juga ya, pokoknya yang pengurus lah ya. Iya, pengelola itulah, pengelola wisata tersebut datang mau apa, kan kita kan ke situ kan ada uang sewa gitu ya, sewa ini apa buat pengelolaan mungkin ya, buat perawatan gitu. Kalau di gunung-gunung itu biasanya simaksi namanya ya. Iya, kayak gitulah ya. Iya gitu. Udah gitu dia ngomong, terus saya nanya, Kang, gini Kang, saya mau laporan, saya curiga takutnya yang di karung itu apa-apa gitu Bang, soalnya kayak daging gitu kan. Saya ngomong ke petugas tersebut, Kang, di atas tadi saya waktu buka mau cari kayu bakar itu, saya lihat ada karung, cuma baunya itu minta ampun kan. Wah, gimana? Itu di curug yang di atas, yang di curug ini. Iya. Tadinya juga saya mau buka tenda di sana, Kang. Cuma karena senternya nggak ketemu, saya berubah pikiran. Takut ada apa-apa nanti malam gitu kan. Akhirnya saya pindah. Kang, tahu nggak? 1 bulan yang lalu itu siswa pecinta alam, dia tuh rappling di situ, salah satu siswanya itu jatuh meninggal di tempat di situ juga. Kecelakaan di situ. Saya untung nggak jadi di situ, buka tenda di situ gitu kan. Jadi dia jatuh dari atas air terjun itu. Iya, dari atas air terjun. Nah, udah gitu gimana, yang lain kan panik kan, orang pemula semua gitu kan. Itu gimana, yang satu tenda sama saya tuh
gimana, udahlah insya Allah nggak apa-apa gitu kan. Kita gantian aja jaganya, hitungannya dua lah gitu kan, kita ronda gitu Iya. kan. Biasanya di tempat kayak gitu susah tidur sore sih. Iya sih, akhirnya kita begadang. Iya. Pas sekitar jam 1 saya tuh ngantuk kan. Saya masuk ke tenda, saya ngantuk nih gitu kan. Akhirnya saya masuk ke tenda, itu tahu-taunya yang di luar itu pada tidur semua kan. Tidurnya kan udah tidur. Iya. Nah udah gitu kurang lebih menjelang subuh, kalau waktu saya ini bangun juga nggak jauh langsung subuh sih. Itu di tenda itu kan ada kayak orang ngeliling gitu, keliling tenda, cuma langkahnya itu jauh dari pojok ke pojok. Tenda saya kan gede. Iya. Nah, dari pojok ke pojok langkahnya. Oh, berarti setenda itu cuma satu langkah. Satu langkah dari pojok kanan ke pojok kiri tuh. Satu langkah tuh muter pokoknya. Selama kalau nggak salah 3 kali. Saya bangun tuh kan. Suara apa? Suara kakinya tuh blik gitu kayak orang gede. Cuma saya nggak berani keluar. Itu yang dengar Mas Jaki doang. Awalnya sih saya kira sendiri, gitu kan. Nah, udah gitu saya saking ya agak takut gitu kan. Saya nggak berani keluar. Udahlah, baca-baca aja sebisanya gitu. Udah gitu nggak lama, kurang lebih nunggu 1,5 jam itu udah subuh kan. Nah pas udah pagi itu anak-anak yang lain tuh cerita Kang. Wih, semalam katanya ada yang keliling tenda tapi langkahnya tuh jauh Kang. Ternyata satu tenda itu ngedenger semua Kang, cuma nggak tahu apa itu, makhluk apa itu. Nggak ada yang berani keluar. Nggak ada yang berani keluar Kang. Serem juga. Nah, nasib yang tadi kan ada yang teriak ya? Iya. 3 orang itu. Nah, dia digangguin juga nggak tuh? Sama. Dengar langkah yang gede itu juga? Betul, sama. Apa ya? Kurang tahu saya juga. Cuma sorenya itu habis maghrib, teman saya yang satunya itu lihat sosok kayak orang, cuma nggak ada kepalanya, cuma nggak ganggu gitu. Ngelihat katanya sih jalan, cuma ya nggak ngeganggu, nggak nyelakain sama sekali. Di malam itu juga. Ya. Ternyata salah satu cewek ini itu ada yang lagi halangan gitu kan, lagi menstruasi, lagi dapat. Iya, lagi dapat, betul. Lagi dapat, mungkin salah satunya itu juga gitu, memancing kan. Ya. Atau orang tua zaman dulu sih gitu katanya, apalagi itu di hutan. Mencium bau amis lah ya. Mungkin itu. Tapi ya alhamdulillah sih kita selamat semua, termasuk ya yang tadi kejadian yang mau jatuh ke jurang juga alhamdulillah refleks gitu kan. Ya. Itu sampai pulang masih ada gangguan nggak tuh? Alhamdulillah nggak ada. Berarti di situ cuma semalam doang. Tadinya mau 3 malam, cuma karena malam pertama seperti itu, saya kan yang tanggung jawab sama rombongan itu kan. Jadi saya khawatir gitu. Udahlah, diputusin langsung pulang aja gitu. Tadinya mau 3 hari sih. Tapi sampai pulang udah nggak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah lagi. Sampai pulang ya sampai sekarang. Nah, ini kan cerita gunung pasti banyak kan ya. Nah, kalau di luar gunung ada nggak tuh cerita-cerita hal janggal itu, hal horornya itu di luar gunung lah istilahnya. Nanti kalau misalnya di gunung kita sambung lagi di konten berikutnya lah ya. Saya pengen tahu aja gitu, apakah Mas Jaki ini di luar gunung pun nemuin gitu hal-hal kayak gitu. Ada. Kejadiannya itu kurang lebih tahun 2015 yang lalu. Berarti ya belum lama lah ya, 6 tahun. Ya lama juga sih 6 tahunnya. Waktu itu saya kebetulan masih aktif di event-event musik
Kebetulan kami itu kan salah satu komunitas musik bawah tanah di Cilamaya bikin event gitu kan. Waktu itu eventnya di daerah Cilamaya juga, masih di daerah Cilamaya gitu. Kalau nggak salah event yang kedua. Kejadiannya gini Kang, yang pertama kan udah ada pengalaman mistis juga gitu kan. Cuma ini saya lebih tertarik ke yang event yang kedua gitu. Soalnya lebih nyata gitu, iya. Nah, saya kan sebelum H-1 sebelum event itu, saya ngedatengin salah satu paranormal kan, ke tempat tersebut. Maksud saya nih buat netralisir gitu kan, netralisir hal-hal yang gaib gitu kan. Soalnya yang event pertama juga kan kita banyak juga gitu hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Berhubungan dengan mistis gitu. Nah udah gitu, kata paranormal itu harus ada sesaji ini gitu kan. Berapa warna gitu kan. Kalau nggak salah 3 warna. Nah salah satunya ini nggak ada gitu. Bukan nggak ada, ada, cuma penjualnya ini sudah tutup gitu. Jadi nggak sempet nyiapin lah ya. Iya, soalnya kan saya nggak tahu permintaannya paranormal ini apa gitu. Saya kan taunya dari paranormalnya gitu. Ya udah gitu, kalau nggak salah yang nggak ada itu bunganya. Kalau yang lainnya udah ada gitu ya, udah komplit. Bunga sama sate kambing kan. Pikiran saya daging sapi sama daging kambing itu sama-sama daging gitu ya. Iya. Nah, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Pas udah ditaruh gitu ya di bawah tangga tuh, kata paranormal itu nanti taruhnya sebelah sana, sebelah barat di bawah tangga. Oh siap, udah gitu. Nah saya kan pakai steaknya tuh dari daerah Indramayu ya. Dari luar Karawang. Iya, dari luar Karawang. Nah mungkin karena perjalanan datangnya tuh pas mau maghrib gitu. Nah, udah gitu kata yang mau pasang steaknya itu, Kang, kata ini gimana, pasang sekarang apa gimana? Pasang sekarang aja. Soalnya saya pagi-pagi udah pengen mulai gitu. Soalnya ada sebelum acara musik itu ada acara yang lain gitu, pentingnya. Oh iya, langsung lah habis maghrib tuh dipasang panggung itu. Udah gitu kan pasang panggung kan nggak cepet ya, butuh waktu gitu. Nah sekitar jam 10-an, 10 malam, kita kan panitia pada di depan gitu ya, nongkrong sambil ngopi-ngopi gitu kan, persiapan event besok gitu. Sambil brainstorming lah ya. Iya betul. Nah yang kan gini kan, jadi venue-nya itu di dalam gedung gitu, cuma gedung udah tua, udah mungkin ya dibangunnya itu sekitar tahun 60-an mungkin ya, udah tua lah, udah usang gitu. Nah, memang kita ngambilnya tuh venue-venue yang seperti itu gitu kan. Cocok nih kan saya. Masuk ke tema lah ya. Betul. Udah gitu dari dalam tuh yang pasang panggung itu ada yang teriak kan. Teriak, kata saya tuh, ada apa? Nah, anak-anak nih panitia tuh pada ke dalam gitu kan. Ngecek. Iya, ngecek ke dalam. Ada apa Kang? Wih, katanya. Kirain tuh katanya panitia nakutin gitu ya. Emang kenapa Kang? Saya kira katanya putih-putih tuh panitia lagi usil, katanya jahil sama yang pasang panggung. Tahu-taunya katanya sosoknya putih kan. Sosoknya putih. Tadinya kayak joget-joget. Nah udah gitu
langsung terbang katanya Kang ke atas. Ya, dia lihat jelas nggak tuh sosoknya kayak apa? Kalau sosoknya nggak jelas, Heeh. cuma kata yang pasang panggung itu kayak kain Heeh. putih warnanya. Tadinya tuh gini-gini kan, kayak joget bilang. Dikiranya panitia jahil gitu, padahal kita di luar semua panitia, nggak ada yang ke dalam gitu kan, biar mereka tuh fokus pasang ininya. Iya. Paling nanti kalau udah selesai kita masuk. Pas diperhatiin terus menerus, tahu-taunya melesat ke atas kan, Terbang. Itu di dalam gedung. Di dalam gedung, cuma gedungnya kan agak usang gitu kan ya, agak bolong-bolong. Kayak katanya sih gedung itu gedung bikinan Belanda katanya sih. Udah lama banget berarti. Udah lama banget di daerah Silamaya juga. Tapi emang itu si gedungnya itu gedung serbaguna atau ruko atau rumah? Dulunya sih tempat nyimpen kayak bulog gitu kan. Oh, tempat nyimpen beras. Iya, bekas bulog. Oh, iya. Udah lama nggak dipakai, katanya puluhan tahun ya. Udah usang juga lah. Terus. Nah, udah gitu panik kan. Akhirnya yang tadi masang panggung itu ada panik. Udahlah katanya, pengen dijagain sama panitia. Akhirnya kita nambah lampu tuh. Tadinya kan lampunya cuma di pas yang pasang panggung doang. Akhirnya kita ambil lampu lagi, jadi ditorotin semua, jadi panitia ke dalam semua, takut ada apa-apa juga. Terang lah ya. Alhamdulillah jadi terang itu, ditambahin lampu itu. Nah, setelah tambah lampu itu kan ya jadi rame lah ya. Iya. Masih ada nggak tuh penampakannya? Kalau penampakan nggak ada, cuma ada suara-suara gitu, kayak semacam batu ya. Kan itu kan sampingnya itu kayak seng gitu kan. Kayak seng, emang seng sih. Iya, seng. Jadi kayak dilempar batu gitu, duar gitu kan. Suara batu dilempar ke seng gitu kan. Kayak gitu, paling kayak gitu doang. Jadi dari segi suara lah ya. Penampakan itu justru udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Nah, berarti di malam itu gangguannya tuh di suara sama si putih-putih itu aja. Iya. Nah, di besok harinya acaranya gimana tuh? Nah, kalau besok harinya itu ada insiden. Ada insiden yang kesurupan. Cuma yang nggak berlangsung lama sih, alhamdulillah acara lancar gitu. Cuma ada gangguan itu aja. Oh enggak kan? Ada. Jadi kita kan jam 12 siang itu break. Nah udah gitu, genset ini, genset buat kelistrikan event tersebut mati kan? Mati. Malah fungsi lah ya? Nggak berfungsi. Pokoknya udah diakalin gimana. Padahal itu genset itu masih bagus. Masih sehat lah masih ya? Sehat, masih layak. Cuma nggak tahu kenapa nggak berfungsi sama sekali. Nah kemudian ada yang bilang, coba katanya ditaruh sesaji apa yang kurang. Saya inget tuh bunga sama si daging kambing. Iya, sekedar tuh saya ini berangkat ke pasar, ada, alhamdulillah. Nah setelah itu anehnya itu setelah ada bunga sama daging kambing itu, si genset tuh bunyi kan, normal lagi. Itu sempat berapa jam itu ya, dari jam 12 melar, tadinya kan jam 1 mulai lagi, ini melar sampai jam 2 lebih. Iya, jadi random juga itu sampai melar, sampai maghrib baru kelar. Ternyata setan seleranya nggak bisa dicari juga ya. Nggak tahu tuh, saya nggak ngerti. Nggak bisa ditawar itu kan. Kalau daging kambing. Nah, berarti si acara itu ya lancar lah ya sampai selesai ya, cuma kendala di situ aja ya. Alhamdulillah lancar. Nah, ada lagi nggak pengalaman nih di luar si event ini nih? Ada.
Apa tuh? Coba cerita lagi. Dulu kan saya punya ini ya, ada usaha kecil-kecilan, bikin apa, warnet gitu ya. Nah, sebelahnya ini ada saudara saya nih, saya buat ngedit gitu kan. Pas ketika itu kan memang kerjanya di editing gitu kan, kayak Editing apa nih? kayak semacam foto gitu kan. Terus ya kayak percetakan ya, bikin movie, ID card gitu kan. Nah, salah satu malam memang gini, jadi itu kejadiannya di rumah saya yang dulu. Memang rumah saya itu sempat kosong beberapa tahun gitu. Nah, udah gitu saya tinggalin lagi. Saya buka warnet tuh di situ, bareng sama saudara saya di situ. Saudara saya yang edit, saya yang di warnet gitu kan. Nah udah gitu pas malam apa itu ya, saya lupa itu. Kejadiannya sekitar tahun 2009 2010. Nah, lumayan lama ya. Nah saudara saya ini kan pulang ya dari kan tempat kerjanya tuh beda, ada sekat lagi gitu. Saudara saya tuh ruang kerjanya di sebelah barat. Nah udah sepi nih warnet sekitar jam 2 pagi lah. Itu sampai pagi buka warnet? Iya. Kalau saya dulu sih 24 jam kalau masih rame gitu. Kalau ya sepi ya saya tutup aja gitu. Cuma di dalam masih ada anak-anak yang nginep apa. Soalnya waktu itu saya tuh lagi sendiri gitu. Ya wajar lah ya. Ya terus yang tadi gimana? Nah udah gitu, kalau nggak salah kita di rumah itu bertiga. Ya bertiga. Saudara saya kan udah pulang ya. Udah malam juga, udah pagi. Saya lagi ngobrol nih Kang di apa? Di depan TV, di ruang TV. Kebetulan kesananya tuh pas ada patapan dengan tempat kerja saudara saya gitu. Nah, udah gitu kita pas lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba kan di warnet kan saya kan selalu nyediain air minum ya, ada dispenser sama galonnya gitu buat kalau mau ngopi, mau minum gitu saya sediain di depan tuh. Tahu-tahu padahal nggak ada orang gitu di depan, udah sepi gitu di ruangan warnet itu. Itu air itu keluar Kang, kayak suara air apa ngucur dari dispenser gitu ke gelas. Oh ada, ya kayak orang nuangin air gitu. Kata saya tuh emang ada siapa di depan? Nggak ada siapa, udah pada pulang gitu. Coba cek nggak ada siapa Kang. Terus gelasnya juga utuh, nggak ada air gitu. Terus balik lagi nggak ada siapa itu gelasnya juga nggak ada air gitu. Nah udah gitu rumah saya kan balik lagi situ. Siapa kan gitu. Oh ini perasaan doang gitu kan ya. Ya ngobrol lagi kita bertiga tuh sambil nunggu subuh kan. Udah gitu kayak gitu lagi Kang. Ada suara kayak gitu lagi. Ini suara gerujuk air ya, bukan yang bluk-bluk gitu. Bukan. Air kayak nuang ke gelas aja gitu. Nah gitu. Tapi si gelasnya itu gitu, kosong lah. Kering lah pokoknya gelasnya itu. Nggak ada satu tetes pun kata. Keduanya sama kayak gitu. Saya kan penasaran. Saya cek sendiri tuh, bener nggak ada. Pas saya balik lagi, udahlah. Tadinya lampunya itu dimatiin Kang, lampu warnet tuh. Akhirnya udah dinyalain aja lampu warnetnya. Dinyalain lagi tuh lampu warnetnya. Alhamdulillah aman nih. Pas saya balik lagi terus ngobrol. Nah, yang di tempat kerja saudara saya nih belum dinyalain lampunya. Yang tempat ngedit itu. Iya, tempat ngedit itu. Tiba-tiba kita bertiga tuh ngelihat kursi kerjanya itu narik ke belakang Kang.
gerak sendiri. Saya juga sempat ya Allah kaget gitu kan. Nggak itu kan saya sebelumnya belum pernah gitu kan, ngalamin kayak gitu kan. Kok bisa gitu kursi narik sendiri, itu jauh kan nariknya. Oh, berapa meter? Ada 1 meter? Enggak lah, paling setengah meter lah. Setengah meter. Ya, jelas banget itu gesernya itu. Tapi nggak mungkin angin juga ya? Nggak mungkin lah, orang Kan kursi ya, walaupun itu kan kursi plastik ya, cuma kan masa sih kena angin gitu kan. Bukan kursi yang ada rodanya, bukan ya? Bukan. Kursi yang yang plastik itu suaranya keret gitu kan. Jelas banget, kita bertiga tuh lihat semua. Akhirnya teman saya ini kaget, udahlah katanya saya mau pulang aja kok kayak gini. Mungkin dia takut. Apalagi kata saya tuh, kalau pulang kamu di jalan nanti ketemu hal-hal yang gitu gimana? Kan maksudnya biar saya ada temennya gitu kan sampai subuh gitu. Ya mungkin gitu pengalaman saya tuh seperti itu. Iya. Serem juga ya. Ya mungkin cerita saya segitu aja dulu kan ya. Karena ini udah malam juga gitu kan. Insya Allah nanti saya kapan-kapan datang lagi ke sini, nanti saya cerita pengalaman istri saya gitu. Iya, ya pasti banyak lah ya, apalagi kan Mas Jaki ini sering naik gunung, pasti lebih banyak lagi ceritanya ya. Kalau sering banget sih enggak gitu. Ya yang jelas banyak lah ya. Ada ya. Oke teman, segini dulu lah konten kita kali ini. Nah, buat kalian yang pengen Mas Jaki cerita lagi di sini, lu komen aja di bawah ya. Tulisin aja lu kalau pengen Mas Jaki datang lagi ke sini, nanti kita undang lagi ke sini gitu. Dan terima kasih buat Mas Jaki yang mau nyempetin waktunya di sini. Dan gua nggak bosan-bosan ngingetin lu kalau misalnya lu mau datang ke sini buat jadi kontributor atau narasumber kita di sini, lu kontak aja Instagram kita yang ada di bawah di Misteri Malam 2021 gitu kan. Atau gini, Bang, gua nggak bisa datang ke tempat lu tapi gua punya cerita horor. Nah, lu tulis aja terus kirim ke email di bawah. Atau lu nggak bisa nulis, Bang, gua nggak bisa nulis, lu rekam aja suara lu kirimin ke kita di sini. Nanti kalau misalnya lu pengen suara lu masuk ke video kita, nanti kita screening dulu, sekiranya audionya bagus, ceritanya bagus, nanti kita angkat di video kita. Atau nanti kita storytellingin di sini gitu. Yaudah, jangan lupa like, subscribe, dan sebarin video kita supaya makin banyak yang nonton dan makin banyak subscriber, dan kita semakin semangat lagi nyari narasumber. Segini dulu konten kita kali ini, dan jangan keluar malam sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.